Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang kesehatan mental menurut Al-Kindi. Nah, di sini kita akan membahas apa aja sih kesehatan mental menurut Al-Kindi itu. Nah, dan kita juga akan memperkenalkan profil beliau seperti apa. Nah, sebelum kita menindaki atau berlanjut ke materi dan profil beliau, kita akan kenalan dulu nih dengan teman-teman dari kelompok 5. Nah, di kelompok 5 ini terdapat 5 anak. Nah, dari sebelumnya perkenalkan, nama saya Mayang Sari sebagai moderator yang akan membawakan jalannya diskusi pada kali ini. Nah, kedua itu ada rekan saya Dimas Satrio Wibowo, kemudian ada Alvina Olivia, kemudian ada Juraksa Rehan Yunat, yang terakhir adalah Atika Revi. Nah, di sini next slide. Oke, nah di sini sebelumnya kita akan ke materi kesehatan mental menurut Alkindi, kita akan perlu dong kita mengenal profil beliau seperti apa. Nah, jadi Alkindi ini dilahirkan di Kuafa. Nah, sekitar tahun 1085 Hijriah. Nah, atau tepatan 801 Masehi. Nah, beliau ini dijuluki sebagai filosof Arab ya, teman-teman. Beliau ini dipanggil sebagai atau dijuluki sebagai filosof Arab karena ia berdarah Arab ya. Nah, jelas ya, darah Arab yang pernah memperoleh penghargaan dari khalifah. Nah, atau kalau sekarang khalifah itu ya bisa dibilang sebagai presiden gitu. Nah, khalifah siapa nih? Kok bisa sih beliau memberi penghargaan ke Al-Kindi? Nah, dia adalah bernama Khalifah Al-Mu'tasim. Nah, itu pada 2002. Nah, kemudian Al-Kindi ini mempunyai nama panjang Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Ashab Al-Kindi, atau biasanya kita sering atau kita kenal, masyarakat sering kenal di sini adalah sebagai Al-Kindi. Dia adalah orang pertama yang dikenal di bidang filsafah di kalangan muslim. Pertama kali, wah hebat banget kan ya. Nah, kemudian di sini Al-Kindi meneliti tentang apa sih? Nah, di sini Al-Kindi meneliti tentang bersama Aristoteles itu secara dalam ya. Kemudian mereka berusaha mendekatkan pendapat-pendapatnya dengan kaidah keislaman. Nah, selanjutnya ada tentang menggabungkan pendapat Aristoteles dan Plato. Ini teman-teman penasaran kan? Nah, ini akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Silakan. Dalam hal ini, Al-Kindi menggabungkan pendapat bersama Aristoteles dan Plato. Yang pertama adalah dari Plato. Plato menjelaskan jiwa manusia terbagi menjadi 3, yaitu jiwa syahwat, emosional, dan jiwa rasional. Jiwa-jiwa tersebut akan tetap kekal meski badan hancur. Yang kedua, dijelaskan oleh Aristoteles. Aristoteles ini membagi jiwa menjadi 3 poin, yaitu jiwa tumbuhan untuk makan, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua, jiwa hewani untuk penginderaan dan gerak. Yang ketiga, jiwa rasional khusus untuk manusia. Kemudian yang terakhir, menurut Al-Kindi. Al-Kindi menjelaskan bahwa jiwa tidak tersusun, namun mempunyai arti penting. Substansinya, jiwa berasal dari Tuhan. Jiwa berasal dari spiritual, ilahiyah, terpisah, dan berbeda dari tubuh. Kemudian, daya nalar atau pengetahuan menurut Al-Kindi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah pengetahuan yang langsung terjadi ketika orang mengamati suatu objek, material, dan tanpa tenggang waktu. Yang kedua, pengetahuan rasional. Pengetahuan rasional adalah pengetahuan tentang sesuatu yang diperoleh dengan menggunakan akal yang bersifat universal.
dan tidak parsial dan tidak bersifat imaterial. Yang ketiga, pengetahuan iraki atau ilahi. Pengetahuan ini menjelaskan tentang pengetahuan yang langsung diperoleh dari pancaran cahaya Tuhan. Hal ini dikemukakan oleh Sudarsono pada tahun 1997. Tiga tingkatan akal menurut Al-Kindi, yaitu akal yang bersifat potensional, yang kedua, akal yang telah keluar dari potensial menjadi aktual, yang ketiga, akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Penyembuhan jiwa menurut Al-Kindi. Yang pertama, sabar dalam memperbaiki diri melebihi kesabaran kita dalam menyembuhkan gangguan fisik. Penyembuhan jiwa itu membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga dalam prosesnya kita harus sabar dan tidak putus asa, tekun dalam menjalani proses penyembuhan. Yang kedua, membiasakan diri melaksanakan kebiasaan terpuji pada hal-hal sepele, seperti membantu yang sedang kesusahan. Kita harus membiasakan diri untuk hal-hal yang positif, bukan malah kita membiasakan pada hal-hal yang negatif. Yang ketiga, mendisiplinkan kebiasaan terpuji pada hal-hal yang sulit. Jadi, kita harus terus membiasakan hal-hal yang positif gitu. Setiap hari kita terus meningkatkan hal-hal positif kita gitu. Dari yang mungkin awalnya hanya membantu yang kesusahan, kita meningkatkan lagi lebih lagi yang lebih besar untuk kebaikan yang lebih besar. Yang keempat, meningkatkan pembiasaan pada hal yang lebih besar lagi dan meningkatkan ke tahap yang lebih tinggi gitu. Jadi terus meningkatkan kebaikan kita gitu, tidak berhenti pada satu titik. Oke, next silakan. Kesehatan mental menurut Al-Kindi, pusat daya jiwa adalah otak, hati yang selalu identik dengan kesedihan dan kesenangan. Dalam hal ini, kesedihan merupakan gangguan psikis atau neurosis yang terjadi karena kehilangan. Orang yang menjadikan kecintaan dan keinginannya bersifat indrawi, ia akan menjadi sasaran gangguan kesedihan. Karena keinginan dan kecintaan yang bersifat indrawi mengalami kehancuran dan kemusnahan. Kecintaan yang bersifat rasional selalu abadi dan konstan serta tidak mengalami kehancuran dan kehilangan. Dan catatan, orang yang ingin bahagia dan mencegah dirinya dari gangguan kesedihan harus menjadikan kecintaan dan keinginannya di dunia rasional, bukan dunia indrawi. Next. Oke, di sini ada slide terakhir itu adalah pesan dari Al-Kindi ini. Nah, ya, itu pesannya adalah jika tidak ingin kehilangan apa yang kita inginkan dan apa yang kita cari, maka kita harus menyaksikan di dunia rasional dan membuka kepemilikan dan keinginan kita berasal dari dunia rasional. Nah, maknanya apa sih? Kalau bisa seperti itu, yang disimpulkan, ya, jadi maknanya adalah jika menginginkan jiwa yang sehat, kita harus menggunakan rasional. Ya. Jadi kita tuh harus menggunakan rasional kita untuk selalu berpikir supaya jiwa kita itu selalu sehat. Nah, di sini adalah kesedihan merupakan gangguan kejiwaan yang harus serius mencegah gangguan psikis ini. Ini nih
Nih, untuk semuanya yang sering sedih ya, jadi jangan berlarut-larut dalam kesedihan ya. Dalam hal apapun ketika kalian sedih, kalian harus tetap bisa dan bangkit. Nah, karena di sini bisa mengganggu kesehatan psikis kita. Nah, itu saja mungkin pesan dari kami ya. Next slide. Nah, terima kasih mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan mental kalian supaya kalian tetap terjaga imun. Oke. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada banyak kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup, saya sudah moderator, kami undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cut. Jangan ngerti ngomong apa ke. 1 titik. Oke, next silakan. Kesehatan Yang terakhir adalah Atika Revita Rulis. Jangan ngerti ngomong.